itu eh, memperhatikan kondisi fisik atau gerakan tubuh pada lansia atau interaksi saat lansia melakukan kegiatan sehari-hari. Fokus kita di situ dan karena fokus kita di situ, kita dibagi jadi dua. Ada klien lansia yang masih aktif. Pada klien lansia yang masih aktif ini, kondisi fisiknya itu masih mampu bergerak dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi, perawat itu hanya perlu membimbing dan mengingatkan lansia apa saja yang perlu diperhatikan dalam menjalani perawatannya. Salah satu contohnya seperti mengingatkan minum obat, mengingatkan makan, atau mengajak untuk olahraga bersama, seperti itu. Jadi, perawat hanya memberikan perawatan minimal care, atau karena pasien lansia ini sudah masih bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi kita hanya perlu memotivasi, membimbing, dan memberikan arahan pada klien lansia yang masih aktif. Lalu kita lanjut lagi pada klien lansia yang sudah pasif. Jadi pada kondisi ini, lansia mengalami sakit ataupun mengalami kelumpuhan. Jadi perawat harus memenuhi kebutuhan dasar klien, baik secara total ataupun secara parsial ataupun setengah-setengah gitu. Bisa juga mengajarkan keluarganya. Jadi pada klien lansia yang sudah pasif ini, perawat memberikan perawatan partial care atau intermediate care, yaitu seperti kebersihan dirinya dibantu, terus makan minumnya disuapin, dan ambulasinya kan tidak semua pasien lansia yang pasif ini lumpuh total ya. Ada beberapa yang ambulasinya itu perlu dibantu gitu. Lalu ada juga pasien lansia yang benar-benar sudah pasif total atau mengalami kelumpuhan yang hanya bisa duduk saja ataupun hanya bisa tidur di kasur. Nah, kalau sudah seperti ini, perawat itu harus melakukan total care ya, perawatan secara total menyeluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan jangan lupa pada saat menemukan pasien lansia yang seperti ini, kita juga harus perpindahan posisi ya, mika-miki, miring kanan, miring kiri, terus kebutuhan kebersihan dirinya sih yang paling penting yang diperhatikan dalam pasien yang sudah mengalami pas kelumpuhan total ini pada lansia. Begitu saja bisa dilanjutkan kepada rekan-rekan. Baik, izin untuk melanjutkan ya. Selanjutnya ada pendekatan fisik, pendekatan psikis, sorry. Sama seperti yang telah dijelaskan oleh Nasya sebelumnya, pada pendekatan fisik itu kan lebih berorientasi pada aktivitas yang dilakukan lansia ya, yang terlihat oleh mata. Namun ketika kita membicarakan tentang pendekatan psikis, ini tidak bisa dilihat oleh mata. Makanya perawat dalam melakukan pendekatan psikis ataupun psikologis terhadap lansia memang harus menerapkan prinsip triple S, sabar, simpatik, dan servis. Maksudnya adalah sabar dalam melakukan perawatan terhadap lansia, kemudian simpatik terhadap kondisi uh, yang dialami lansia, kemudian servis ini adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, pada pendekatan psikis ini, perawat dapat berperan sebagai supporter dan interpreter terhadap lansia. Maksudnya adalah perawat sebagai supporter ini dalam konteks perawatan lansia dapat memberikan dukungan emosional dan fisik kepada lansia sehingga membantu mereka merasa aman dan nyaman selama perawatan. Kemudian perawat sebagai interpreter ini membantu memahami apa kebutuhan lansia, apa preferensi dan keluhan lansia sehingga perawat sebagai interpreter terhadap lansia mampu mengartikan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan lansia secara psikologisnya. Terutama ketika kan lansia ini sudah berada pada kondisi yang memang telah mengalami penurunan fungsi tubuh dan juga fungsi kognitif ya. Nah, juga ada makanya lansia ini kebanyakan mengalami hambatan pada komunikasinya. Oleh karena itu, perawat benar-benar harus sabar gitu ketika melakukan pendekatan psikis terhadap lansia. Nah, apalagi bila perawat ini ingin mengubah tingkah laku dan pandangan lansia terhadap kesehatan, maka perawat ini harus melakukan pendekatan psikis ini secara perlahan dan bertahap, sehingga perawat ini diharapkan dapat mendukung mental
lansia terlebih dahulu, sehingga lansia akan merasa eh, bahagia gitu dan juga nyaman terhadap apa perawatan yang dilakukan oleh eh, perawat itu sendiri. Terus pada pendekatan psikis ini eh, perawat perawatan ini meliputi eh, memberikan dukungan secara emosional, kemudian ada mengurangi rasa takut dan kecemasan serta meningkatkan kualitas tidur. Next. Ya, untuk selanjutnya ada pendekatan sosial. Ya, sesuai dengan namanya, jadi itu pendekatan sosial itu berfokus kepada proses interaksi lansia itu dengan orang lain ataupun dengan lingkungannya, yaitu di mana kita sebagai seorang perawat itu melakukan diskusi serta bertukar pikiran dengan lansia, yang mana itu diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara lansia dengan lansia yang lain ataupun dengan perawat kita sendiri. Lalu yang bisa kita lakukan itu dalam pendekatan yang sosial itu seperti memberikan kesempatan kepada lansia untuk mengadakan komunikasi dengan lansia yang lain atau melakukan rekreasi seperti biasanya itu jalan-jalan, jalan pagi atau senam. Lalu itu selanjutnya bisa memberikan kesempatan kepada lansia untuk menikmati keadaan di luar untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan lansia yang biasanya itu sering berdiam diri di dalam atau di dalam kamar gitu. Lalu berdiskusi serta bertukar pikiran dan cerita itu merupakan salah satu upaya perawat dalam pendekatan sosial. Itu memberikan kesempatan para lansianya itu untuk berkumpul bersama dengan lansia yang lain untuk berinteraksi dan menciptakan sosialisasi. Untuk pendekatan sosial ini pegangan bagi perawat bahwa lansia adalah makhluk sosial membutuhkan orang lain. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh kelas A. Boleh dipaparkan PowerPoint-nya. Selanjutnya ada presentasi di kelompok kelas 3A dengan anggota kelompok Adinda Ramadhani, Elsa Kumalasari, Fadilatul Islamiyah, Mei Risma, Nur Eliza Putri, Rizky Hoirul Nisa, Rizka Permata Oktaviani, Vini Sarwatul Mufidah, dan Yasmin Fahira. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selanjutnya kami akan membahas tempat pelayanan bagi lansia. Jadi yang kelompok akan bahas itu ada 5 tempat pelayanan bagi lansia. Yang pertama itu adalah posyandu lansia. Jadi untuk tahu posyandu lansia itu adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat yang usianya itu sudah lanjut atau lansia, yang pelayanan ini tuh digerakkan oleh masyarakat, di mana mereka atau lansia dapat mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, menurut Sunario et al. Tahun 2016, Posyandu Lansia ini pengembangan dari kebijakan pemerintah melalui pelayanan kesehatan bagi lansia yang penyelenggaranya ini melalui program Puskesmas dengan melibatkan peran serta para lansia, keluarga, tokoh masyarakat, dan juga organisasi sosial dalam penyelenggaraannya. Lalu yang selanjutnya itu ada pelayanan geriatri di rumah sakit. Nah, pelayanan geriatri ini tuh diberikan kepada pasien lansia dengan beberapa kriteria. Yang pertama itu memiliki lebih dari satu penyakit fisik ataupun psikis, atau memiliki satu penyakit dan mengalami gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial ekonomi, dan juga lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi, pelayanan geriatri di rumah sakit ini akan diberikan kepada lansia
yang memiliki kriteria-kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, Nggak ada itu. Galing. Suaramu ketutup, Riz. Siapa nih yang bicara? Rizka apa siapa? Hilang Ibu. suaranya. Iya, selanjutnya ada polilansia di Puskesmas. Jadi polilansia ini tuh poli yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada lansia. Nah, ini tuh mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Nah, polilansia ini tuh lebih menekankan unsur proaktif dan juga kemudahan proses pelayanan dalam melayani lansia. Selanjutnya itu home based care yang kita tahu perawatan yang di rumah. Jadi perawatan home care untuk lansia ini tuh diberikan kepada individu dan juga keluarga lansia yang tidak mampu untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Jadi home based care ini lebih untuk kepada lansia yang tidak mampu agar perawat itu lebih mudah untuk menjangkau lansia di rumah. Lalu selanjutnya adalah pendirian home care bagi lansia yang berkebutuhan khusus. Jadi pelayanan home care untuk lansia berkebutuhan khusus ini tidak hanya memberikan pelayanan pada upaya kuratif, tapi juga menitik beratkan pada upaya promotif atau promosi dan juga tindakan pencegahan atau preventif. Selanjutnya, Selanjutnya ada jadi mengingat orang yang sudah berlanjut usia, berusia lanjut ini secara ilmiah kan mengalami penurunan fungsi organ tubuh dan kemudian baik fisiknya, psikis maupun sosial. Maka dibutuhkan pelayanan sosial bagi lansia. Pelayanan sosial bagi lansia adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga memungkinkan untuk memperbaiki kondisi sosialnya, memiliki kembali rasa harga diri dan kepercayaan diri, serta mampu menjalankan peranan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat secara wajar. Upaya pelayanan sosial bagi lansia yang berkembang selama ini dikenal melalui dua cara, yaitu pelayanan sosial lansia dalam panti dan di luar panti. Pelayanan sosial lansia dalam panti adalah pelayanan sosial yang dilaksanakan melalui lembaga dengan menggunakan sistem pengasramaan. Kemudian pelayanan sosial lansia di luar panti yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan dengan berbasis keluarga atau masyarakat dan tidak menggunakan sistem pengasramaan. Baik, selanjutnya ada pelayanan yang dilakukan keluarga kepada lansia sebagai upaya mewujudkan lansia yang sejahtera. Dilakukan sebagai berikut. Pelayanan pemenuhan kebutuhan fisik itu diberikan kepada keluarga lansia. Yang pertama itu menyediakan tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal yang layak bagi anggota keluarganya yang sudah lanjut usia adalah tempat tinggal yang sehat, nyaman, dan aman. Berkaitan dengan kondisi lansia yang biasanya mulai menurun, maka memerlukan istirahat lebih banyak dibanding usia di bawahnya. Kemudian yang kedua ada menyediakan makanan dan pakaian. Pemenuhan kebutuhan makanan bagi lansia adalah menyediakan makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lansia. Di samping itu, pola makannya ditata, menjadwal waktu makan, dan menyederhanakan menu. Dengan pemenuhan kebutuhan gizi yang baik dan makan teratur, serta banyak mengonsumsi air, lansia dapat mempertahankan daya tahan tubuh secara optimal, serta mengganti sel-sel yang rusak guna mengatasi proses menua. Terpenuhinya gizi yang lengkap dan seimbang, serta mengatur pola makan dan banyak minum air akan sangat membantu lansia untuk tetap hidup sehat dan bugar. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan ini adalah layanan kesehatan yang sangat diperlukan bagi lansia yang secara alamiah mengalami penurunan kondisi fisik dan fungsi organ tubuhnya.
sehingga sangat mudah diserang berbagai penyakit maupun gangguan lainnya. Next. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk setiap kelas 3 RKI dan kelas A, saya buka 3 pertanyaan. Untuk teman-teman bisa raise hand atau chat untuk menanyakan di chat ya. Kamu masih di mute, Pra. Iya, Ibu. Belum Baik, di terdengar sini ada suaranya. Oke, sekarang kayaknya. baik untuk Hertinayu dipersilahkan untuk menanyakan. Iya, sebelumnya izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar Hertinayu. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Hertunai Indosari dari kelas 3 RKI izin bertanya terkait tadi mengenai pendekatan pada lansia. Di sini kan kelompok sudah membahas tentang pendekatan fisik, psikis, dan juga sosial. Nah, menurut kelompok, pendekatan seperti apa yang sekiranya harus kita, yang bisa kita lakukan? Hertinayu, suara kamu. Oh, kurang kedengaran ya, Ibu? Oh ya, izin saya mengulangi pertanyaannya terkait pendekatan pada lansia. Jadi menurut kelompok, pendekatan seperti apa yang harus kita lakukan jika terjadi istilahnya beda pendapat dan beda pemikiran antara lansia dan perawatnya, kan mengingat lansia dan perawat ini berasal dari istilahnya generasi yang berbeda. Gimana cara kita melakukan pendekatan pada lansia yang selalu ingin diperhatikan, terus saya kadang suka marah juga kalau misalnya nggak sesuai sama yang dia inginkan. Selanjutnya juga kan ada beberapa lansia yang suka membandingkan antara generasi yang sekarang dan juga generasi pada saat zamannya dia. Gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Hertinayu. Selanjutnya ada Risma dari kelas 3A, dipersilahkan. Baik, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Risma. Baik, saya izin bertanya untuk kelompok 3A. Bagaimana peran kita sebagai perawat mengatasi masalah emosional lansia? Misalnya rasa ingin berkumpul dengan keluarga sangat besar, tetapi anggota keluarga lain pada sibuk. Nah, sehingga tidak bisa sering berkumpul dan lansia mudah marah apabila apa yang dia inginkan tidak sesuai kehendak. Bagaimana peran kita sebagai perawat? Baik, terima kasih Risma atas pertanyaannya. Di-keep terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya ada Atia dari kelas 3A, dipersilahkan. Iya, izin masuk moderator. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Atia dari kelas 3 RKI. Izin bertanya kepada rekan-rekan dari kelompok kelas 3A. Tadi dijelaskan dalam PPT-nya bahwa ada polilansia, di mana polilansia ini lebih menekankan kepada unsur proaktif. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah yang dimaksud dengan unsur proaktif yang dimaksud oleh kelompok? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Atia atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Amelia dari kelas 3A. Dipersilahkan untuk bertanya.
Mohon maaf, Amelia, suaranya tidak terdengar. Gimana, Amelia? Apakah masih ingin bertanya? Ya, baik. Terima kasih, moderator. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Saya Amelia Putri dari NERS 3A. Saya ingin bertanya kepada kelompok. eh, biasanya biasanya pada lansia itu susah untuk diajak periksa atau mendapatkan pelayanan kesehatan lansia. Saya ingin bertanya tentang bagaimana peran kita sebagai mahasiswa keperawatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Amelia atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Adinda Cahya dari kelas 3A. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mod atas kesempatannya. Saya Adinda dari kelas 3A, izin bertanya kepada kelompok. Mungkin pertanyaan saya juga mirip-mirip ya sama teman-teman yang sudah tanya tadi tentang peran kita sebagai perawat. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana peran kita juga sebagai perawat untuk menangani kebutuhan emosional pasien lansia yang menderita penyakit kronis atau disabilitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda atas pertanyaannya. Untuk tanya jawab masih ada satu slot lagi. Apakah ada yang masih ingin bertanya dari teman-teman sekalian? Baik, selagi masih belum ada yang bertanya, dari kedua kelompok kelas 3 RKI dan 3A, apakah sudah menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian? Jika sudah, waktu dan tempatnya saya persilakan untuk menjawab. Izin masuk, Mod. Iya, Elsa. Ya, saya Elsa Kumalasari dari kelompok 3A, izin menjawab pertanyaan dari Adinda Cahya mengenai peran perawat dalam menangani kebutuhan emosional pasien lanjut usia yang menderita penyakit kronis atau disabilitas. Ya, izin menjawab. Tentunya kan kita pasti pahami ya kalau misalnya lansia itu seringkali menghadapi tantangan emosional, apalagi jika mereka menderita penyakit kronis atau disabilitas. Itu kan pasti rentan sekali untuk mengalami rendahnya harga diri gitu. Nah, jadi dengan hal ini tuh kita bisa berusaha keras untuk menyediakan lingkungan yang penuh kasih dan suportif bagi mereka, sekaligus membantu untuk mengembangkan strategi untuk mengelola kondisi mereka. Nah, misalnya nih, mungkin aja kita bisa mendengar secara aktif ketika mereka merasa kewalahan atau membutuhkan teman untuk cerita gitu. Lalu memberikan kepastian ketika mereka merasa putus asa ataupun juga membantu untuk menemukan cara agar tetap terhubung dengan keluarga ataupun kerabat teman. Nah, kita juga perlu mengenali tanda-tanda kesusahan pada pasien dan segera melakukan intervensi dengan dukungan yang tepat. Kita juga bisa berkolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya seperti pekerja sosial dan konselor untuk memastikan bahwa pasien lansia tersebut menerima semua perawatan yang mereka butuhkan. Seperti itu, mau cukup. Baik, bagaimana Adinda Cahya? Apakah jawaban dari Elsa Kumalasari sudah terjawab? Ya, sudah cukup dimengerti. Terima kasih.
Iya, Salwa, dipersilakan waktunya. Terima kasih moderator yang terhormat atas kesempatannya. Saya Salwa dari kelompok 2 mau izin untuk menjawab pertanyaan dari Hertinayu terkait pendekatan seperti apa ya yang cocok kita lakukan untuk lansia yang memang terdapat perbedaan cara berpikir dengan kita ya. Jadi sebenarnya kalau lansia, tidak hanya lansia ya teman-teman, dari orang dewasa saja, dari tingkat dewasa itu mereka sudah punya pemikiran masing-masing, apalagi lansia ya. Nah, kita juga dalam melakukan perawatan terhadap lansia, jangan selalu berpikir bahwa lansia ini akan sependapat terus dengan kita, tetapi memang pasti lansia ini memiliki persepsinya mereka masing-masing. Nah, pendekatan yang paling tepat dilakukan terlebih dahulu itu adalah pendekatan psikis ataupun psikologis. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada saat presentasi, memang untuk pendekatan psikologis ini kita memang harus benar-benar menerapkan prinsip triple S, sabar, simpatik, dan servis. Sabar, di sini itu mengacu bahwa perawat ini memang harus sabar dalam dalam melakukan perawatan terhadap lansia. Mengingat bahwa lansia lingkungannya keadaannya ini bisa beragam, bisa bermacam-macam, seperti contohnya misalkan lansia yang selalu ingin diperhatikan. Kita harus lihat nih, apakah memang lingkungan keluarganya lansia tersebut kekurangan perhatian atau tidak gitu. Apakah memang beliau ini, lansia ini merasa kesepian. Jadi kita benar-benar harus melihat kondisi lansia dulu. Sama seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya, dalam pendekatan psikologis ini, perawat diharapkan berperan sebagai supporter dan interpreter gitu. Supporter kita dapat dengan sabar memberikan dukungan mereka secara emosional, interpreter kita berusaha untuk memahami mereka. Kalau memang mereka mood swing, kadang ingin diperhatikan tapi kadang juga marah, ya memang balik lagi dengan prinsip triple S, sabar, simpatik, dan servis. Nah, dalam pemberian perawatan itu sendiri, perawat juga memang dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk para lansia. Lalu jika terdapat gap pemikiran gitu antara perawat dan lansia, kita selain tadi yang sudah saya jelaskan melakukan pendekatan psikologis, kita memang harus menumbuhkan rasa nyaman dulu nih terhadap lansia sehingga mereka merasa terbuka oleh kita, kayak sama perawat ini enak ya rasanya dipahamin gitu, selalu ditanya masalahnya apa, terus juga mereka memahami kita gitu sebagai lansia sehingga mereka bisa terbuka kepada kita yang perawat ini gitu. Apalagi perawat ini kan kalau untuk lansia berharapnya mereka ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dapat mendorong kesehatan lansia agar dapat lebih baik ya. Jadi memang untuk pendekatan terhadap lansia yang memang memiliki perbedaan cara berpikir dengan kita, yaitu adalah pendekatan psikologis, di mana kita berusaha kepada lansia agar dapat mereka merasakan nyaman gitu, agar timbul rasa nyaman terhadap lansia dari lansia terhadap kita. Mungkin dari teman-teman gerontik kelompok 2 jika ada yang ingin ditambahkan. Ya, izin menambahkan. Jadi berkomunikasi pada lansia juga berbeda ya teman-teman dengan mau komunikasi dengan individu lain, karena lansia itu pada dasarnya unik ya pada nilai kepercayaan, persepsi, budaya, dan pemahaman serta lingkungan sosial yang berbeda. Jadi perbedaan tersebut juga dapat menghasilkan komunikasi yang tidak efektif antara perawat dengan lansia. Jadi ya intinya harus bisa ngerti perasaan mereka, gitu aja sih. Mungkin dari teman-teman kelompok lainnya. Baik, terima kasih atas jawabannya Salwa dan Angelina Putri. Apakah dari teman kelompok lainnya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman? Baik, Rizka Permata Oktaviani, waktu dan tempat dipersilahkan.
Iya, terima kasih sebelum moderator. Saya Rizka dari kelompok 3A, izin menjawab pertanyaan dari Atia Kamila tadi. Tadi intinya Atia itu bertanya, di polilansia puskesmas itu disebutkan unsur proaktif ya. Jadi saya izin menjawab. Untuk unsur proaktif sendiri itu lebih ke arah di mana kita tuh mengajarkan lansia untuk berani mengambil tindakan dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan. Jadi contohnya gini, kita sebagai perawat itu mengajarkan kepada lansia di polilansia puskesmas itu dengan mengatakan misalkan saya bisa, saya akan gitu. Jadi karena kan kadang lansia itu seiring bertambahnya usia tuh sering merasa cemas, terus patah semangat dengan apa yang dilakukan. Jadi polilansia di puskesmas ini lebih menekankan unsur proaktif, yang maksudnya ini lebih mengajarkan lansia itu untuk terus berpikir positif. Dan juga kita kan sebagai perawat itu punya peran sebagai supporter dan juga fasilitator ya, untuk lansia dan juga untuk pasien-pasien lain. Jadi saat lansia ini kerap mengalami titik rendahnya atau patah semangat tadi yang disebutkan, kita sebagai perawat bisa mengajarkan unsur proaktif tadi yang sudah dijelaskan kepada lansia agar mereka ini lebih menaikkan high value-nya dan juga pemikiran positifnya gitu. Jadi intinya tuh unsur proaktif di polilansia itu sama aja lah kayak kita mengajarkan pasien-pasien lain yang bukan lansia untuk menaikkan high value-nya dan juga terus berpikir positif tentang apapun yang dilakukan. Seperti itu. Apa sudah terjawab, Atia? Iya, izin masuk ya Rizka. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat bagus dan mudah dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih Risma atas jawabannya. Selanjutnya ada Rizky Nisa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mot atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia Putri. Pertanyaannya itu biasanya lansia susah untuk diajak periksa atau mendapatkan pelayanan lansia. Nah, peran kita sebagai mahasiswa perawat untuk mengatasi hal tersebut itu gimana? Nah, kalau menurut kelompok, biasanya lansia nggak mau diajak periksa itu karena takut ditanya-tanya sama dokter, takut melakukan pemeriksaan, takut hasil diagnosa yang keluar tidak sesuai yang diinginkan. Padahal tujuan kita itu mengajak lansia ke pelayanan lansia itu untuk mengetahui tentang keadaan sebenarnya pada lansia tersebut. Nah, kita sebagai mahasiswa itu berperan untuk mengatasi dengan cara mengajak bicara yang baik, tidak menggunakan intonasi yang tinggi, dan menunjukkan fakta terkait kesehatannya. Contohnya itu seperti berkata, Ibu, Ibu saya lihat kalau nafas seperti sesak, jadi harus berobat biar nafasnya enak ya Bu. Nah, selain itu kita juga bisa bertanya kepada lansia kenapa lansia itu nggak mau berobat. Nah, di samping itu kita juga bisa meminta bantuan orang lain seperti anak atau cucunya untuk mengantar lansia berobat. Nah, kalau misalkan keputusan lansia itu belum mau untuk diajak ke pelayanan kesehatan tersebut, nah kita bisa coba lagi di lain waktu dan tanyakan kepada lansia itu. Seperti itu jawabannya Amelia Putri. Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih Verunisa. Sudah cukup bagus jawabannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Risma, Nur Eliza dipersilakan. Ya, saya Nur Eliza dari 3A, izin menjawab pertanyaan Risma. Jadi, pertanyaan Risma ini peran kita sebagai perawat dalam mengatasi masalah emosional lansia. Ya, jadi sebagai perawat kita harus mendengarkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh lansia dan kita harus bisa menyampaikan apa yang lansia inginkan kepada keluarga. Seperti misalnya tadi lansia mengeluh rasa ingin berkumpul dengan keluarganya sangat besar, tetapi anggota keluarga pada sibuk. Nah, kita sampaikan perasaan tersebut kepada keluarga lansia, karena memang pada lanjut usia ini, seseorang akan semakin sensitif dan merasa ingin terus ditemani. Nah, untuk lansia yang mudah marah, sebagai perawat kita harus lebih sabar dalam menghadapi pasien, begitupun untuk keluarga lansia,
kita sebagai perawat beri mereka pengertian dengan keadaan lansia dan lebih memperhatikan pasien. Mungkin kurang lebih seperti itu. Apakah bisa diterima, Risma? Baik, bisa. Terima kasih, Alizia. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, apakah dari teman-teman lainnya masih ada pertanyaan? Karena masih ada satu slot. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Ibu Tin selaku dosen yang mata kuliah. Ya, terima kasih banyak, Safra. Benarlah, jujur saja nih kuping saya, apa karena daya pendengaran saya yang sudah mulai berkurang karena sudah lansia. Jadi suara kalian tuh hilang timbul. Tetapi secara keseluruhan saya bisa menilai komunikasi ini cukup aktif, diskusi ini cukup aktif. Materi yang dibahas pun saya kira itu sudah sesuai dengan capaian pembelajaran CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah di mana kalian diharapkan bisa memahami terkait dengan pendekatan pada lansia, kemudian tempat-tempat pelayanan pada lansia itu tadi saya kira sudah cukup terangkum dan sudah dapat didiskusikan dengan baik. Dan saya menilai dari jawaban teman-teman kalian itu juga sudah sangat baik ya. Jadi intinya bahwa misalnya pendekatan pada lansia ditinjau secara fisik, psikis, dan sosial itu memang betul sekali. Intinya pendekatan untuk yang terkait dengan permasalahan fisik itu jelas kita bisa membedakan itu adalah misalnya kondisi lansia yang berkebutuhan total ya, pelayanan total, parsial, apa dia mandiri. Itu mungkin yang bisa dibedakan apa ketika di total betul-betul bahwa kita memberikan sepenuhnya bantuan. Kemudian yang parsial bisa kita pilih. Sementara yang mandiri kita mungkin di situ sebagai fasilitator memantau. Namun demikian intinya pada pelayanan kepada lansia itu tidak melupakan kita melibatkan keluarga. Peranan keluarga itu sangat penting karena kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya perawat, kan tidak sepenuhnya bisa memberikan pelayanan di rumah. Kalau di rumah sakit jelas kita memberikan pelayanan 24 jam ya, seperti itu. Tapi lebih banyak kita kan bicara ini adalah lansia di komunitas, seperti itu. Ya. Itu kemudian yang tempat-tempat pelayanan itu juga sudah betul sekali bahwa pelayanan lansia itu bisa dilakukan ada yang di posyandu, pelayanan geriatrik di rumah sakit. Itu sebetulnya pelayanan di rumah sakit itu ada yang untuk pelayanan rawat inap, ada juga pelayanan poli terpadu untuk lansia. Yang rawat inap memang untuk pelayanan geriatrik khusus di rumah sakit memang belum lama ini disebutkan diwajibkan atau itu juga mungkin bisa jadi ya. Cuman yang dikembangkan, yang sudah dikembangkan itu adalah di rumah sakit besar ya. Seperti di RSCM, di Rumah Sakit Karyadi, kemudian Sutomo, dan baru-baru ini di Persahabatan juga sudah mulai ada tuh pelayanan geriatrik khusus. Artinya di situ bahwa lansia itu secara khususon ya, misalnya di poli itu kalau lansia dia mau sakit jantung, hipertensi, diabetes atau urusan kebutuhan untuk dilayani terkait dengan masalah gigi, masalah mata, cukup langsung datang ke poli geriatrik. Nanti di situ sudah ada tenaga ahli ya dari dokternya, baik itu dari dokter penyakit dalam, penyakit internis yang ya jantung ya, yang lainnya di situ udah ada, atau minimal nanti itu biasanya dikonsultan, dok ini ada pasien lansia, betul nanti dokternya yang dari poli lain itu datang ke situ ya. Cuman mungkin kalau di
persahabatan itu tiap hari itu buka ada, tapi yang saya tahu tuh yang dekat tangga saya di persahabatan itu pelayanan geriatri di Poli itu baru 2 hari, Rabu Jumat melayani buka ya. Kalau yang lainnya tetap lansia itu datangnya ke Poli lain sesuai dengan keluhan. Untuk pelayanan perawatan yang khususon itu ada ya di Cipto, baru ada di Cipto. Persahabatan juga belum punya, mungkin di Fatmawati juga belum. Namun pada umumnya ya kalau kita perhatikan lagi pasien-pasien yang ke rumah sakit ya banyak juga yang lansia. Nah, untuk di panti itu ada pelayanan yang di panti itu, ada pelayanan yang memang betul-betul disiapkan oleh pemerintah lewat Pemda. Kayak di mana nih? Di Jakarta itu hampir di semua wilayah itu ada panti yang di pengelolaannya di bawah Departemen Sosial. Ini untuk memberikan pelayanan kepada lansia-lansia yang memang dia misalnya yang terlantar, yang ditemukan di jalan, yang nggak tahu pulang kemana. Nah itu dibawa oleh tantri, dibawa ke panti ya gitu. Kalau masih bisa dihubungi, dicek datanya, itu mungkin keluarga dihubungi. Tapi ada juga yang hasil garukan itu ya memang di situ nggak ada. Tapi berbeda lagi pelayanan lansia di panti yang berbayar. Seperti di Panti Cibubur itu beda lagi, persyaratan khusus itu bisa dilayani di Panti Cibubur itu kalau lansianya masih mandiri, ada yang bertanggung jawab ya. Jadi tidak kondisi dalam keadaan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Jadi itu diterima. Ada persyaratan khusus lah kalau di sana itu. Tapi kalau misalnya lansia yang sudah lama dirawat di Panti Cibubur itu, misalnya kondisinya sakit dan lain sebagainya, itu berlanjut dirawat di sana gitu ya, seperti itu. Dan di panti-panti tersebut itu juga mereka memberikan pelayanan pada lansia sekitar, itu yang disebut apa tuh, one day care atau apa gitu. Jadi lansia-lansia yang ada di sekitar atau mereka tidak di asrama, tidak nginep di panti, tetapi mereka dalam keseharian ikut aktivitas yang dilakukan, yang dikoordinir oleh petugas di panti tersebut. Misalnya hari apa sesuai dengan harinya, misalnya ada hari Senin, semua senam. Jadi warga di sekitar lansia itu ada ikut kegiatan dari mulai senam, ikut kegiatan merajut, siangnya makan bersama, nanti sore menjelang maghrib itu mereka pulang. Ada yang bisa pulang sendiri atau mungkin dijemput oleh keluarga. Seperti itu yang ada di masyarakat, yang ada di kita. Kita kalau yang saya tahu ya seperti itu. Tapi pernah juga kayak di mana tuh yang saya lihat di Singapura, ngaku-ngaku udah ke Singapura ya. Jadi di Singapura kita lihat lansia-lansia itu ngumpul, ada khusus di mall, itu mereka mereka ada bermain bersama, di situ nanti bercerita, ngopi bersama gitu. Di situ tuh ada gitu ruang-ruang khusus yang disediakan untuk lansia. Kemudian ada juga apa tuh? Kalau di tiap kelurahan atau kecamatan ada yang disebut dengan RPtra. Tahu RPtra? Pernah dengarkan? RPtra. Apa itu RPtra? Ruang publik terpadu ya. Ruang publik terpadu ramah anak, tetapi sebetulnya pakai L kali. Jadi ruang publik terpadu ramah anak dan lansia. Karena ruangan itu disediakan oleh Pemda DKI di setiap kelurahan untuk memfasilitasi anak-anak dan lansia
bermain, bergabung, bersosialisasi di sana gitu. Ada itu hampir di setiap kelurahan ya. Pemerintah DKI itu menyediakannya di situ ada tempat bermain, tempat olahraga, ada ruang untuk bercengkrama, bermain, ada perpustakaan ya, ada juga untuk misalnya untuk lesehan bersama seperti itu. Itu hampir di semua kelurahan tuh kalau DKI. Kalau untuk di daerah saya belum tahu, belum belum mengidentifikasi seperti itu saya kira. Oke. Mantu. Ya, saya kira dari saya itu tadi pertanyaan yang diajukan juga sudah cukup dijawab dengan baik ya oleh teman-temannya. Tadi siapa yang jawab? Model Atia, Amelia, Adinda, Elsa, Salwa itu sudah memberikan jawaban dengan baik ya. Selamat, semoga bisa belajar lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Halo? Sapra, ada yang mau ditanyakan? Teman-temannya ada yang mau bertanya? Nggak ada? Tidak ada, Ibu, sepertinya. Sudah cukup? Oke, kalau tidak ada, oh ya, aduh, saya ke RK. Punten ini untuk teman-teman di RKI, tadi kan janji mudah-mudahan sih jam 1 bisa. Ternyata barusan aja saya udah dipanggil, jadi ini ya kan saya udah nyelang 1 jam nih keluar dari forum rapat. Jadi sekarang kita lagi benar-benar berjibaku untuk mempersiapkan akreditasi yang bulan Februari, mudah-mudahan dapat penilaian dan mendapat prestasi unggul. Jadi kita nih emak-emak, ibu-ibunya juga, ibu-ibu, bapak-bapak kumpul semuanya nih lagi nyiapin dokumen, nyiapin LED, laporan evaluasi diri. Nah itu semuanya nih lagi berjibaku nih, Bu dosen ada di kampus semuanya ini. Punten ya, untuk RKI nanti di reschedule lagi ya Neng, semua ya. Jadi nggak jadi jam 1. Tadinya saya bilang mudah-mudahan kalau jam 1 nggak bisa ya, punten ya, kita jadwalkan lagi yang lain ya. Oke, itu aja, cukup. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, Ibu. Kita screenshot dulu ya, Bu, per kelas. Ini sih, Ibu. Ya, oke, saya pamit ya. Ibu, kita screenshot dulu ya, Bu. Sok, oh iya benar. Per kelas, Ibu bisa raise hand juga ya, Bu, untuk teman-teman kelas 3 RKI. Kameranya tidak bisa di on cam kan. Oh, baik, Ibu tidak apa-apa. Namun Ya, Ibu raise hand yang lain coba lihat. Mana? Baik, untuk teman-teman Galih, mana belum kelihatan wajahnya? Baru bangun kah? Ratu? Oh. Lampunya kelihatan dari belakang, jadi nggak nampak wajahmu. Yang hanya sepotong, hanya kelihatan dahinya aja mundur. Rantis Aulia bisa raise hand. Untuk kelas 3 RKI bisa raise hand terlebih dahulu ya. Kenapa, Ibu? Iya, Ibu. Ya, oke, makasih. Assalamualaikum. Pamit ya. Maaf, Ibu, belum, Ibu. Hah? Belum, Ibu, sebentar mau di screenshot dulu. Sok atuh. Oke, baik, untuk kelas 3 RKI sudah dilanjut dengan teman-teman kelas 3A. Dini, mana wajahmu? Dini kok nggak kelihatan? Baik, sudah Ibu. Sudah semuanya? Sudah, Oke. Ibu.
Terima kasih banyak Ibu atas Yuk, waktunya. sama-sama. Saya mohon pamit. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih semua.